شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Hari ini sudah memasuki awal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini waktu yang spesial, waktu yang agung, waktu yang khusus, waktu yang istimewa. Di antara bukti keistimewaan atau keutamaan di 10 hari terakhir ini adalah pertama, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan ibadah lebih bersungguh-sungguh dibanding waktu-waktu sebelumnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi alaihi salatu wassalam lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir melebihi kesungguh-sungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Dalam Bukhari dan Muslim masih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, kana Nabi alaihi salatu wassalam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Nabi alaihi salatu wassalam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan istrinya. Bahkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad masih juga dari Aisyah, kata Aisyah, kana Nabi alaihi salatu wassalam yakhlitul 'ishrina bi salatin wa naumin fa idza kana al-'ashru shammara wa shadda al-mi'zar. Nabi alaihi salatu wassalam di 20 hari pertama di bulan Ramadan, beliau suka mencampur antara salat dan tidur. Salat kemudian tidur. Itu di 20 hari pertama. Dan ketika masuk 10 hari terakhir, beliau melakukan ibadah semalaman dan mengencangkan sarungnya. Hadis-hadis tadi menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertama, karena Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh ibadah di waktu tersebut dibanding di waktu-waktu sebelumnya. Dan kesungguh-sungguhan ini mencakup seluruh jenis ibadah berupa salat, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, sedekah, dan yang lain-lain. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam pun mengencangkan ikatan sarungnya. Maknanya adalah ya'tazilu nisa'ahu liyatafarrag lis-salah wa dzikr. Beliau di 10 hari terakhir menjauhi istri-istrinya
tidak menggaulinya, tidak mencumbuknya, karena ingin fokus kepada ibadah, sholat, zikir, dan yang lain-lain. Beliau menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, baik zikir dengan lisannya, dengan hatinya, juga dengan seluruh anggota badan. Zikir dengan lisan, ya mengucapkan kalimah Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya, termasuk membaca Al-Quran. Berzikir dengan hati, yaitu selalu ingat kebesaran Allah, ingat alam kubur, ingat hari kiamat, ingat akhirat, ingat surga, neraka, dan yang sejenisnya. Adanya khauf, memupuk mahabbah, tawakal, keikhlasan, itu zikir dengan hati. Dan zikir dengan anggota badan. Dalam bentuk mata berzikir, kedua telinga berzikir, kedua tangan, kedua kaki juga berzikir. Wa dzikrul ainain al-buka min khasyatillah. Zikirnya kedua mata itu adalah menangis karena takut kepada Allah, karena ingat dosa, karena ingat azab, lalu menangis. Itu zikirnya kedua mata. Dan Nabi SAW menyatakan, kata beliau, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Itulah zikirnya kedua mata. Wa dzikrul udhunain bil isgha. Zikir kedua telinga dengan mendengarkan. Mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan pedaran ilmu, mendengarkan nasihat. Walaupun bibir ini mingkem, balem, tertutup, tidak berucap apapun, tapi telinga ini mendengar. Seperti yang antum sekarang lakukan, sedang berzikir dengan kedua telinga. Wa dzikrul yadaini bil i'ta. Zikirnya kedua tangan ini dengan cara memberi zakat, infak, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia, dermawan dengan segala macam kebaikan, menolong orang, mengeluarkan hartanya, membantu yang susah dengan kedua tangannya, mengangkatkan barang orang lain untuk membantunya. Itu zikirnya kedua tangan. Dan wa dzikrul rijlaini bil masyi ilal masajid. Zikirnya kedua kaki dengan cara berjalan menuju masjid untuk salat, untuk ngaji, untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Itu semua dilakukan lebih intensif oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir lisyarafi hadhil layali wa talaban lailatul qadar. Itu disebabkan karena kemuliaan malam-malam terakhir di 10 hari bulan Ramadan yang akhir, dan juga dalam rangka memperoleh Lailatul Qadar, yang siapapun orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Zahir hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya dengan beragam ibadah. Ya zikir, ya baca Al-Quran, ya berdoa, ya salat, termasuk berbuka dan sahur, termasuk salat maghrib, isya, dan salat subuh. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan
begitu istimewa sampai Nabi SAW pun mengisi 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang lebih intensif. Di antara bukti lain keutamaan 10 hari di bulan Ramadan ini adalah Nabi SAW membangunkan istrinya untuk sama-sama ibadah. Mengisi malam itu tidak dengan tidur, tidak dengan bercumbu, tapi dengan sholat, dengan zikir. Karena kata orang Sunda mah kabita, dengan keutamaan malam yang penuh barokah ini. Lalu waktu yang super sebentar ini, 10 hari ini super sebentar dibanding 1 tahun lamanya. 1 tahun kan 360 hariannya berapa? 365 harinya. Kita ambil 10 hari dari 365 hari ini. Berapa persennya itu? Jadi sangat sebentar dibanding waktu 1 tahun yang kita miliki. Nah, waktu yang sebentar dibanding setahun ini merupakan waktu yang tidak lama untuk diisi oleh berbagai macam perjuangan dan pengorbanan yang segigih-gigihnya untuk memperoleh satu waktu yang lebih sebentar lagi, cuma beberapa jam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mungkin cuma 10 jaman dari mulai maghrib sampai fajar, sampai waktu sholat subuh. Anggaplah maghrib jam 6, sholat subuh azan 4:30. Dari jam 6 sampai 4:30 ini nggak sampai 10 jam ya. 10 jam atau kurang ini merupakan keagungan, keistimewaan yang luar biasa. Ibadah yang dilakukan di dalamnya sebanding dengan beribadah selama 1000 bulan, selama 83 tahun lebih. Nanti kita ini akan membahas tafsir dari surah Al-Qadar, termasuk asbabun nuzul atau apa yang melatar belakangi turunnya surah ini, yang membuat kita semuanya takjub lalu bersyukur atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan hanya kepada kita kaum muslimin dan tidak Allah berikan kepada umat-umat lain sebelum kita. Akan tetapi banyak manusia yang lemah dalam memanfaatkan 10 hari terakhir yang sangat sebentar ini. Mereka justru mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk mengejar dunia, melalaikan akhirat, mengejar baju baru, mengejar kue, memenuhi mal-mal dan pasar-pasar, supermarket, restoran, dan hatinya, pikirannya dipenuhi dengan agenda kegiatan dunia. Berpikir tentang mudik, berpikir tentang bagaimana mengisi liburan dengan tamasya seusai lebaran nanti. Lebarannya belum, tapi agenda untuk berlibur kan sudah direncanakan sejak sekarang ya. Luputlah pikirannya dari perjuangan mengisi 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang Allah Azza wa Jalla
syariatkan. Dan ini tak pelak lagi, tak diragukan lagi merupakan keberhasilan syaitan dalam menjebak manusia, melalaikan mereka dari ibadah yang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Dan orang seperti itu hanyalah orang-orang yang oleh Allah disebut ghawin. Allah menyatakan dalam surah Al-Hijr ayat 42, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Allah berkata kepada iblis laknatullahi alaih, sesungguhnya hamba-hambaku ini tidak ada kekuasaan, kemampuan bagi kamu, hai iblis, untuk menggoda mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang-orang yang ghawin saja yang mengikuti kamu. Ghawin ini orang yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Di akhir hadis ini kita tidak bahas dari awal karena terlalu panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Ada istilah khalifah yang rasyidin. Kita hanya fokus membahas rasyidin. Apa rasyid? Khalifah yang rasyidin itu yang bagaimana? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, an-nasu thalathah. Manusia itu terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah rasyid. Apa rasyid itu? Rasyid itu adalah man arafal haqqa wattaba'ah. Orang yang mengenal kebenaran, mengetahui al-haqq, faham Quran sunnah, wattaba'ah. Lalu dia mengikutinya, berilmu dan beramal. Inilah rasyid. Yang kedua, ghawin. Ghawin adalah orang yang ghawa tadi yang disebutkan dalam surah Al-Hijr 42, illa man ittaba'aka minal ghawin. Yang akan mengikuti engkau hai iblis adalah hanyalah orang-orang ghawin. Ghawin ini siapa? Man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang tahu kebenaran, berilmu dia, tapi tidak diikuti, tidak diamalkan, tidak diaplikasikan. Inilah ghawin. Dan orang yang mengikuti iblis rata-rata tahu bahwa ini salah, bahwa ini keliru. Coba tanya para pelaku dosa, kemaksiatan, kejahatan, dan yang sejenisnya. Tahu nggak bahwa yang dilakukannya itu salah? Tanya ke pemabuk. Tahu nggak bahwa mabuk itu haram? Tahu. Tanya ke si cepot, ke copet, ke begal. Yang sekarang begal ini dapat angin. Siapa yang melawan di kalangan korbannya bisa diadukan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan apalagi pembunuhan, ya. Tahu nggak bahwa ngerampok, ngebegal ini salah, dosa, maksiat? Tahu. Tanya ke penjudi, tanya ke pezina, tanya ke koruptor. Tahu nggak yang mereka lakukan itu salah, keliru, dosa, maksiat? Tahu, berilmu dia. Tapi dilanggar. Ghawin itu namanya. Ini mangsa-mangsa syaitan laknatullahi alaih.
Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu nggak bisa digoda oleh kamu, ya iblis. Kamu nggak punya kekuasaan, kemampuan untuk menggoda mereka kecuali orang ghawin yang mengikuti kamu. Berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, yang ketiga, golongan ketiga, dhalun, orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Man lam ya'rifil haq, orang yang tidak mengenal kebenaran, wa amila bijahli, dan dia beramal dengan kebodohannya, tidak berilmu, dia tidak faham Quran Sunnah, tapi semangat ibadah ada, maka dia beramal dengan kebodohannya. Salah. Karena beribadah dengan kebodohan, tidak tahu tata cara ibadah yang benar dan seterusnya, pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Ini dhalun, sesat. Ghawin melahirkan syahwat. Dhalun melahirkan syubhat. Syubhat segala penyimpangan, kesalahan, kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohan. Adapun syahwat, dosa, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang disebabkan karena hawa nafsu walaupun dia tahu hukum haramnya perbuatan tersebut. Oleh karena itulah maka orang yang berakal tidak mungkin menjadikan setan ini sebagai sekutunya, sebagai sahabatnya, sebagai walinya, sebagai teman akrabnya. Padahal dia tahu bahwa setan itu musuh yang sebenarnya bagi manusia. Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan tentang ini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kata Allah, ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Seluruh malaikat sujud. Pas memerintahkan sujud kepada iblis, iblis disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Iblis itu kana minal jinni, dia termasuk bangsa jin, fafasaqa an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya surah Al-Kahfi ayat 50 Allah menyatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Kata Allah, apa kalian akan menjadikan iblis dan anak-anak turunannya sebagai wali kalian selain Allah, padahal mereka itu musuh yang nyata bagimu? Sudah tahu setan ini musuh yang nyata, dijadikan teman akrab, diikuti seluruh ajakan dan bisikannya. Padahal setan hanya mengajak untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadikan dia sebagai musuh. Sebab syaitan itu hanyalah mengajak balad-baladnya, mengajak kelompoknya, mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir.
Nah itu yang kemudian diikuti oleh manusia di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Orang berbondong-bondong meninggalkan masjid, kemudian memburu mal, memburu supermarket, memburu tempat-tempat belanja, memburu tempat-tempat wisata, merencanakan membeli baju, membeli kue, mengisi liburan ke tempat-tempat wisata. Itu yang ada di benak mereka di 10 hari yang terakhir, sehingga mereka lalai dari ibadah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita ke dalam golongan seperti itu, tapi masukkan kita ke dalam golongan orang yang diberi hidayah untuk memakmurkan 10 malam terakhir dengan ibadah dan amal soleh. Itu bukti yang kedua tentang keistimewaan 10 hari terakhir. Bukti yang pertama, Nabi lebih bersungguh-sungguh. Bukti yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam membangunkan istrinya untuk ikut beribadah. Bukti yang ketiga, Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 malam yang terakhir ini. Makna i'tikaf adalah luzumul masjid litafarruq li ta'atillahi azza wa jalla. Menetap di masjid untuk mengkhususkan diri beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan ini adalah sunnah thabitah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyinggung enggak tentang i'tikaf? Iya, menerangkan. Dalam surah Al-Baqarah 187 Allah menyatakan, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian sentuh istri-istri kalian. Padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Yang dimaksud menyentuh di sini bukan noel, ulah ditoel ta istri. Nah, bahasa Indonesianya ditoel teh, dicolek. Tapi maksudnya jangan digauli. Istri halal enggak digauli? Halal. Dosa apa ibadah? Tidak dosa, malah dapat pahala. Tapi ketika i'tikaf jangan kamu sentuh. Dan ini kinayah, ini ungkapan yang santun, sopan. Tidak, Al-Quran tidak vulgar. Jangan kalian sentuh istri-istri kalian. Padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Al-masajid dimasuki oleh alif lam di sini lam ilmu balaghah disebut istighraq. Artinya menunjukkan seluruh masjid. Masjid mana saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masjid di Palestina itu apa? Aqsa. Termasuk Masjid Umar bin Khattab di Selacau. Dan masjid-masjid lain. Makanya jumhur ulama membolehkan i'tikaf di masjid manapun di seluruh dunia ini. Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan hanya di 2 masjid, yaitu di 3 masjid. La i'tikafa illa fil masajid thalatha. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Sebagian ulama ada yang menyatakan hanya di 3 masjid itu. Tapi jumhur ulama menyatakan di semua masjid. Dari Al-Quran adanya alif lam yang masuk kepada isim jama, al-masajid jama dari al-masjid, menunjukkan seluruh masjid. Walhasil ini ikhtilaf. Kita tidak akan perdalam masalah ini. Dan Nabi SAW melakukan i'tikaf. Dilakukan juga diikuti oleh para sahabat setelahnya, bahkan para istrinya sepeninggal Nabi SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Anna Nabi alaihi salatu wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan. ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam i'tikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan. Lalu dilanjut dengan 10 malam kedua, 11 sampai 20. Lalu kata Nabi SAW, beliau bersabda, aku i'tikaf di 10 malam pertama mencari malam yang mulia ini, yaitu Lailatul Qadar. Nggak dapat. Aku i'tikaf lagi 10 hari pertengahan, nggak dapat juga. Lalu ada yang mengatakan kepadaku, yang mengatakan ini mungkin malaikat Jibril atau Allah Azza wa Jalla, dikatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di 10 malam terakhir. Lalu beliau menyatakan, faman ahabba minkum ayatakif falyatakif. Siapa di antara kalian yang mau i'tikaf di 10 malam terakhir ini, silakan i'tikaf. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana an-nabiy alaihi salatu wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf. Kana masuk ke fi'il mudhari'. Dan ini menunjukkan istimrariyah. Makna istimrariyah itu terus menerus, selalu. Always, tidak pernah never, tidak pernah never, selalu begitu. Sebelum i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya, lalu beriktikaf pula lah istri-istrinya sepeninggal beliau. Ada satu kisah yang lucu apa enggak ya? Menarik lah ya. Dari Anas radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy alaihi salatu wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takifaha فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. Kata Aisyah, Nabi SAW apabila beliau hendak i'tikaf, beliau sholat subuh. Dan ini awal waktu i'tikaf yang disunnahkan. Tapi pada intinya kapanpun memulai i'tikaf dibolehkan. Tapi Nabi SAW kalau ingin i'tikaf, beliau sholat subuh. Seusai sholat subuh, beliau memasuki tempat i'tikafnya, bikin kemah di dalam masjid. Datang Aisyah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut i'tikaf. Diizinkan, lalu dia pun membangun kemah di dalam masjid.
Tidak sekemah dengan Nabi SAW, kan harus menjauh suami istri ini ketika i'tikaf. Datang Hafsah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha agar dimintakan izin kepada Nabi SAW untuk juga i'tikaf. Diizinkan. Bikin lagi kemah. Tuh minimal ada 3 ya. Maka ketika Zainab istrinya yang lain melihat hal itu, dia pun memerintahkan para sahabat untuk membangunkan kemah untuknya. Dibangun lagi kemah. Berapa kemah tuh? 4. Nabi SAW dan 3 istrinya. Ketika Nabi SAW keluar dari kemahnya, beliau melihat ada 3 kemah yang lain di dalam masjid, lalu bertanya, ini apa ini? Kemah siapa ini? Dijawab, ada kemah Aisyah, Hafsah dan Zainab. Beliau menyatakan, apakah kebaikan yang mereka inginkan dengan semua ini? Bongkar. Lalu dibongkar. Dan Nabi SAW membatalkan i'tikafnya di 10 malam terakhir di Ramadan tahun itu. Lalu setelah masuk bulan Syawal, beliau i'tikaf di 10 hari pertama di bulan Syawal tersebut. Karena melihat istri-istrinya, dan ini disebut saddan lidzari'ah. Artinya menutup pintu-pintu keburukan. Kalau nanti dibiarkan, nanti istri-istrinya yang lain padahal ada 9-nya. Bisa-bisa nyerbu semua ke masjid. Jadi ada 10 kemah nanti. Kumaha sholat nata. Penuh masjid dengan 10 kemah tadi ya. Maka bongkar semua, batal i'tikafnya ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari yang terakhir, yaitu melakukan i'tikaf. Apakah maksud dari i'tikaf? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal maqsudu bil i'tikaf inqita'ul insan anin nas liyatafarragha li ta'atillahi fil masjid min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadar. Maksud dari i'tikaf adalah seseorang memutuskan muamalah dengan manusia dalam rangka fokus mentaati Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di salah satu masjid Allah, karena mencari karunia Allah, pahalanya dan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, orang yang i'tikaf harus menyibukkan diri dengan beragam ibadah yang disyariatkan. Baik itu sholat, seluruh sholat yang disyariatkan. Sholat fardu mah jelas ya. Sholat sunnah juga, rawatibnya, tahiyatul masjidnya, syukrul wudu'nya, duhanya. Atau kalau umpamanya dia malam harinya ingin menambah sholat dari sholat yang dilakukan dengan imam, boleh. Setelah imam umpamanya tarawih imam kan nggak lama-lama amat ya, nggak sampai sejam gitu. Ada yang 8 jam, ada, bagus itu. Ada yang cuma 7 menit 23 rakaat, ada, capek banget itu. Bukan capek karena lamanya, tapi karena cepatnya, kayak olahraga aja. Tidak sah itu. Diyakini tidak sah. Karena apa? Nggak ada bacaan, ya nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca naon dinar ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Padahal sujudnya, rukunya, i'tidalnya, duduknya itu rukun dan bacaannya wajib.
Siapa yang sengaja meninggalkannya tidak sah. Belum lagi enggak tumanina. Terus bacaan sholawat dalam tahiyat itu rukun. Kan mereka dalam tahiyat juga enggak baca ya. Setelah Allah Akbar duduk. Assalamualaikum. Terus Al-Fatihahnya senafas. Wadhdallin amin Allahu Akbar. Enggak ada baca-baca apa? Surah. Ini hoax bukan? Bukan ya? Bukan, benar. Makanya mereka tidak protes, tidak klarifikasi. Oh, enggak seperti yang di video. Itu mah editan. Enggak, benar. Jadi tidak sah. Jadi mingkol kadinya di mana tadi? Jadi setelah tarawih dengan imam, nanti malam mau sholat lagi silakan. Asal jangan ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada 2 witir jadi genap, artinya bukan witir lagi. Ya, silakan. Seluruh sholat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, silakan. Dan hendaklah menjauhi apa-apa yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang berdosa. Adapun berbicara tentang urusan dunia yang hukumnya mubah, asal tidak mendominasi pembicaraan secara umum dunia terus, maka tidak apa-apa. Mubah kalau hanya sedikit. Termasuk ngobrol-ngobrol umpamanya dengan tamu yang mendatanginya. Dia tetap di masjid, tamunya di luar. Bahkan kalau istrinya mengunjunginya, ya ngobrol boleh. Istrinya di luar atau mungkin ke dalam kalau tidak ada ikhtilat, kemudian ngobrol dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika dikunjungi oleh salah seorang istrinya yaitu Safiyah radhiyallahu anha. Kata Safiyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fataituhu azuruhu lailan fahaddathtuhu thumma qumtu li anqaliba faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'i. Kata Safiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di masjid. Lalu aku mendatanginya malam hari. Lalu aku ngobrol sama beliau. Setelah beres ngobrol, aku berdiri dan pulang kembali. Nabi SAW pun berdiri dan mengantarkan aku dulu ke rumah. Lalu kembali lagi ke masjid. Hadis ini muttafaqun alaih. Diharamkan bagi orang yang i'tikaf melakukan jima dengan istrinya atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Muqaddimah dari jima, bercumbu, mencium dan yang lain-lainnya karena syahwat. Karena dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Bagaimana kalau keluar dari masjid, boleh apa tidak? Kalau keluar dari masjid separuh badan, maka tidak apa-apa. Nololkan umpamana kepalanya keluar baik di pintu atau di jendela, tidak seluruh badannya, maka boleh. Karena ini dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Nabi SAW yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haid. Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid, hanya kepalanya. Padahal beliau sedang i'tikaf, lalu aku mencuci kepalanya padahal aku sedang haid. Dalam riwayat lain disebutkan kana turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha. Aisyah menyisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sedang haid. Nabi alaihi salatu wasallam sedang i'tikaf di masjid. Aisyah ada di kamarnya. Lalu Aisyah mengambil kepala Nabi SAW lalu disisir kepala tersebut.
Diambilnya tidak copot dari badannya. Karena antara kamar Aisyah dengan masjid ya nempel, hanya terhalang oleh dinding. Cukup ditongolkan, disisir. Sudah, ya. Apakah dari sini lahir sebuah faidah bahwa seorang istri menyisir rambut suaminya adalah sunnah? Ya. Nanti setelah mandi berikan kepalanya kepada istri ini, gitu ya. Oleh istri nanti disisirin. Istri jangan menolak. Kayak anak kecil aja. Kan udah bisa sendiri, udah gede. Nih sisirnya. Dia gak mau pahala. Gak mau kemesraan. Gak mau romantisme ya dengan suaminya. Jadi boleh mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid. Bagaimana kalau mengeluarkan seluruh badan dari masjid? Ada 3 keadaan. Pertama, al-khuruj li amrin la budda minhu taba'an aw syar'an. Pertama, mengeluarkan seluruh anggota badan, seluruh badannya dari masjid untuk perkara-perkara yang memang mesti, mau tidak mau, baik secara tabi'i ataupun secara syar'i. Secara tabi'i ini contohnya umpamanya ke WC, BAB, BAK gitu. Kalau BA mah di masjid aja ya. Itu tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Harus keluar kalau ke WC ya. Demikian juga umpama mengambil air wudhu atau mandi atau mencuci perlengkapan yang dia butuhkan selama i'tikafnya. Mencuci baju umpamanya untuk ganti nanti, atau mencuci peralatan makan untuk makan bila tidak ada yang menyediakan dan seterusnya, termasuk untuk makan dan minum ketika sahur dan ketika berbuka bila tidak disediakan di dalam masjid atau dilarang dilakukan di masjid. Seperti di masjid ini dilarang keras makan di dalam masjid. Nanti karpet yang ya empuk, ya bagus, ya mahal seperti ini kotor. Nanti ucrat ancret sambal. Pas sujud, aduh tidak nyaman. Bau sambal, bau asin, bau segala macamnya. Ada dulu karpet awal-awal masih wutuh tuh di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Ada anak kecil masuk. Anak di sini juga. Di plastik dia membawa makanan yang ada kuahnya. Digiwing-giwing. Orang murah. Saya sampai nangis itu. Lebar. Ini baru. Itu sudah kekotoran. Budak narik di teke, budak batur. Anak kecil kan pikirannya belum matang. Dia digiwing-giwing gitu masuk jatuh. Aduh. Sampai mengelus dada. Ari kalau narik dicarekan teh salah kalau tadi. Ya, nu dagang nata meureun. Nu dagang teh salah oge. Ya udah qadarullah itu mah ya. Wa masyaallah. Sejak saat itu ditetapkan aturan dilarang keras membawa makanan minuman ke dalam masjid. Demi kemaslahatan bersama, demi kenyamanan ibadah jamaah di sini. Kalau umpamanya keramik ya bisa dibersihin, tapi kalau karpet kayak gini gimana ngebersihinnya ya? Bisa dibersihin tapi prosesnya lama, harus dijemur dan segala macam. Dan tidak bisa disesuaikan sakitunya, harus sagulung gitu. Kalau yang kenanya sagulung, kalau duanya 2 gulung, kenanya 2 gulung, 2 gulungnya berapa meter ini ya? 15 meter kali 1,5 kali 3 meter. Ribet. Padahal yang kotornya sedikit. Jadi dilarang keras. Jadi wayahna kata orang Sunda. Makan minum di luar. Maka mau tidak mau yang i'tikaf harus keluar ya boleh keluar. Karena untuk kepentingan
yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa ditinggalkan. Ya, kita break dulu sebentar untuk jeda karena ada aturan setiap jam 6 radio harus menyiarkan jeda beberapa menit. Setelah beres jeda kita akan lanjut sedikit lagi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga jeda dulu. Ya, syukuran Ustaz atas penyampaian materi kajian di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi antum pendengar dan juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Dan kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan materi kajian yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan. Belum beres. Baru satu. Tadi saya bilang setelah jeda kita lanjut sebentar sebelum tanya jawab. Mengeluarkan anggota badan seluruhnya untuk kepentingan yang mesti, yang mau tidak mau dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, keluar untuk melakukan ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Contohnya umpamanya melayat yang sakit atau ikut mengurus jenazah baik memandikan, pasti di luar masjid ataupun menguburkan atau yang sejenisnya. Maka tidak boleh seorang yang iktikaf melakukan itu semua kecuali kalau dia mensyaratkan di awal iktikaf. Seperti contoh umpamanya saya mau iktikaf dan tidak keluar dari masjid kecuali kalau ada kerabat saya atau sahabat dekat saya sakit parah. Saya akan melayatnya karena khawatir tidak sempat berjumpa, sudah keburu meninggal. Maka siapapun orang dekat saya yang sakit, di saat saya iktikaf, saya akan keluar untuk melayatnya. Saya akan keluar untuk ikut menguburkan jenazahnya. Maka boleh. Kalau isytirat seperti itu. Makna isytirat adalah menetapkan syarat. Adapun kalau tidak isytirat, maka tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, keluar dari masjid dengan seluruh badan untuk kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dengan maksud i'tikaf. I'tikaf itu kan fokus ibadah kepada Allah. Dia keluar untuk kepentingan dunia walaupun hukumnya mubah. Seperti untuk jual beli, dagang, atau untuk menggauli istrinya. Umpamanya pengantin baru. I'tikaf, jagoanan. Maka di tengah-tengah i'tikafnya lalu dia kangen ke istrinya, kebelet, ingin segera menemui istrinya. Akhirnya keluar, pulang ke rumah. Sekadar untuk melampiaskan syahwat yang halal ke istrinya. Maka ini tidak boleh baik disyaratkan atau tidak. Nggak bisa pengantin baru. Kemudian i'tikaf, lalu di awal i'tikafnya dia menyatakan saya akan tetap di masjid. Kecuali kalau saya kebelet, saya harus pulang dulu ke rumah menemui istri. Maka tidak boleh. Karena itu bertolak belakang dengan maksud i'tikaf. Dan Allah melarang wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid. Melakukannya tidak di masjid, di rumahnya pulang, nggak boleh. Oleh karena itu, walaupun pengantin baru, tapi kalau sudah tekad i'tikaf 10 hari, tegarlah
nanti aja dirapel setelah beres i'tikafnya ya. Inilah 3 keadaan orang i'tikaf mengeluarkan seluruh anggota badannya dari masjid dengan 3 keperluan yang berbeda. Yang satu boleh, yang kedua boleh dengan syarat, yang ketiga tidak boleh. Seperti untuk jual beli sesuatu, untuk melakukan hubungan dengan istrinya dan seterusnya. Apalagi umpamanya sekadar berjemur di luar mumpung matahari bagus. Wah itu ada yang futsal ikut dulu gerakan gerak badan. Atau ada meja pingpong anggur pingpong dulu ya gitu ya. Maka tidak boleh. Karena keluar untuk sesuatu yang bisa merusak maksud utama dari i'tikaf. Ya. Itulah ketiga, keistimewaan ketiga dari 10 hari terakhir Nabi i'tikaf. Keempat. Keistimewaan keempat dari 10 hari yang terakhir adalah di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut apa? Malam Lailatul Qadar yang tidak ada di hari-hari lain apalagi di bulan-bulan lain. Khusus penjelasan tentang Lailatul Qadar secara rinci akan dijelaskan besok insyaallah. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dan sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan pertama dipersilakan ke jamaah laki-laki di sini. Kalau ada yang mau bertanya, ngacung. Nah, bismillah. Perkenalkan nama saya Revin dari mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Siapa? Revin, mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Bertanya mengenai hukum i'tikaf di masjid. Yang pertama saya akan bertanya, apakah selasar masjid itu adalah bagian dari masjid? Dan apakah seseorang boleh bertransaksi di selasar? Pertanyaan kedua adalah, bagaimana ketika seseorang membutuhkan transaksi, apakah hal tersebut membatalkan i'tikaf atau dibolehkan secara syar'i? Ya misalkan THR turun gitu kan, harus transfer ke istri gitu, apakah itu termasuk yang hajah? Daruri ya. Taib, barakallahu fiik. Ada orang Jember ke sini, nyasar atau apa? Ya. Orang Cimahi ya? Orang Cimahi. Iya. Pertanyaan. Apakah teras masjid, selasar teras ya? Termasuk bagian dalam masjid atau bukan? Dari penjelasan syar'i tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan tentang batasan masjid, dikembalikan kepada uraf. Secara uraf mana bagian dalam masjid, mana bagian luar masjid. Di perbatasan itulah diberlakukan aturan adab keluar masuk masjid. Masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan, keluarnya yang kiri, masuk keluar ada doa. Di perbatasan itu bagian dalamnya tidak boleh jual beli, transaksi, mencari, mengumumkan barang hilang. Di luar itu boleh. Secara uruf, mana yang menjadi batasan dari bangunan masjid? Pintu, ya enggak? Kalau umpamanya teras masjid, menurut kita di luar masjid, di dalam? Di luar. Anak-anak di luar, padahal di teras. Jangan ribut, ini lagi ngaji kan gitunya. Umpamanya ada anak-anak di teras masjid, ngobrol sampai keras. Nggak ikut ngaji. Mereka mah ke masjid teh bukan ngaji-ngaji itu ngeresep nya. Disebutnya lauk buruk milu meja nggak ganggu gitu ya. Kita katakan itu anak-anak yang di luar tuh carek, larang dari ngobrol, padahal di teras masjid. Kita sebutnya di luar. Yang menjadi batasan adalah pintu. Oleh karena itu dalam kondisi normal,
Para ulama seperti Lajnah Daimah ketika ditanya boleh nggak berjual beli di teras masjid, mereka menyatakan boleh karena itu luar masjid. Itu yang pertama. Kecuali kalau ketika sholat baik fardu ataupun jumatan, tarawih dan sejenisnya, di dalam masjid itu full, orang tidak bisa masuk lagi. Para jamaah masih banyak. Lalu mereka sholat di teras masjid, di halaman masjid. Terus bahkan ada yang sampai di jalan-jalan. Kali Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai 1 kilo dari pelataran masjid itu jamaah itu ya ngampar di jalan-jalan, jalan ditutup, mobil, motor, di sana jarang motor sih, nggak boleh lewat. Selama sholat itu akses memasuki Mekah di perbatasan tertentu ditutup. Kalau menjelang sholat dan beberapa saat sekitar setengah jam sampai 1 jam ba'da sholat nggak bisa masuk. Walaupun bis itu mau ngangkut jamaah umroh yang menuju hotel, wayahna kata orang Sunda mah wayahnya nunggu sampai nanti diizinkan. Apabila penuh seperti itu, lalu orang-orang sholat di pelataran masjid, di halaman masjid, bahkan di jalan-jalan dan safnya nyambung, maka mereka memperoleh pahala sholat berjamaah di masjid. Sama. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala membolehkan sholat tahiyatul masjid di halaman masjid ketika itu penuh. Karena itu masih dianggap bagian dalam masjid karena ada uzur. Adapun kalau tidak penuh itu umpamanya di dalam masjid masih kosong, lalu membuat saf di halaman masjid, padahal dia masih bisa masuk, maka tidak sah sebagai sholat berjamaah. Apalagi umpamanya di rumahnya atau di kamarnya karena terputusnya saf. Adapun kalau safnya umpamanya nyambung di halaman penuh, lalu di belakang halaman ada bangunan, baik mall ataupun rumah ataupun hotel, maka ya boleh. Makanya di Mekah umpamanya di Masjidil Haram, orang sholat itu di dalam mall juga di musola hotel, di seberang Masjidil Haram itu ada bangunan namanya Zamzam Tower. Di sana ada beberapa hotel bintang 5. Di sana ada musolanya. Dan musolanya itu dipakai sholat berjamaah fardu 5 waktu dan berjamaah dengan imam di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya dibolehkan. Karena apa? Karena nyambung. Karena areal pekarangannya penuh, bukan hanya penuh sampai hotel, sampai di belakang hotel di jalan-jalan pun penuh, sampai mungkin sekitar 1 kiloan dari Masjidil Haram itu penuh dengan jamaah sholat masjid. Ya, itu yang pertama. Jadi hukum asal pelataran masjid bukanlah areal dalam masjid, tapi di luar masjid, sebab perbatasan luar dan dalam masjid adalah pintu. Di pintu itu kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, dan membaca doa keluar masuk masjid di sana. Itu yang pertama. Berarti kalau peserta etikaf berada di selasar tanpa ada hajab bisa batal itu? Iya, keluar masjid. Kedua, boleh nggak melakukan transaksi di dalam masjid selama i'tikaf? Sekarang ini transaksi ini bisa dilakukan sambil merem ya, sambil nggak goler. Karena ada all shop itu belanja online, bayar, melihat apa barang belanjaan. Nah ini beli cek, bayar, gitu ya. Atau transfer, atau sekarang umpamanya di luar ada yang dagang, sekarang nggak boleh dagang. Kalau di sono itu ada panitia, selain panitia nggak boleh ada yang dagang.
Umpamanya ada yang dagang di teras masjid, jualan herbal, jualan buku, jualan biasanya gamis pakaian atau jilbab. Yang itikaf di dalam masjid tidak keluar. Boleh nggak beli? Nggak boleh, karena itu adalah aktivitas dunia. Seperti yang tadi, baik keluar ataupun tidak. Ya. Adapun untuk kebutuhan yang sifatnya daruri, istrinya di rumah, suaminya i'tikaf. Sekarang kan gaji tidak cash ya, tapi ditransfer masuk ke rekening suami. Sementara istri di rumah butuh biaya sampai selesainya i'tikaf, yang apabila tidak dikirim, istrinya, anak-anaknya kelabakan. Maka dibolehkan seorang suami mentransfer dari masjid. Sekarang ada M-banking, ya, ditransfer ke istrinya. Karena itu untuk kepentingan apa? Sifatnya darurat. Maka ya boleh kalau transaksinya hanya transfer. Adapun kalau jual beli online seperti itu, maka tidak boleh, karena itu termasuk amalan yang bertolak belakang dengan maksud dari i'tikaf. Wallahu a'lam. Berarti di dalam masjid, Ustaz, bukan di selasar transfernya? Iya, di dalam masjid, karena bukan jual beli, ya, itu mengirim uang saja. Sama dengan tolong nih sampaikan ke istri saya amplop segepok gitu ya, 100.000 dikirim gitu. Sama dengan, cuma ini mah melalui transfer, bukan jual beli. Wallahu a'lam. Ahwat, kalau ada pertanyaan silakan ditulis, lalu lempar ke void ini, void masjid yang ada di atas kan terhalangi, alungkeun cenah naon. Kita kembali dulu ke studio. Muzain dipersilakan kalau ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kemarin awal Ramadan kan beda, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Terus kalau 10 terakhir menghitung malam ganjilnya ikut yang mana? Kalau kenyataan di Saudi juga hari Sabtu tanggal 2 April kemarin. Bagaimana Ustadz kita menghitung ganjilnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Baik, barakallahu fiik Ummu Hanifah ya di Bandung. Penetapan waktu ibadah itu wewenang ulil amri, wewenang pemerintah. Bukan wewenang setiap individu termasuk ulama besar secara individu, atau bukan wewenang ormas atau partai, sekalipun partai penguasa, enggak. Tapi itu adalah wewenang ulil amri, presiden dan jajarannya, menterinya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama tidak asal menetapkan waktu awal bulan, tidak ada rekayasa, tapi murni berdasarkan hasil ru'yah. Mereka itu menetapkan, menugaskan beberapa ahli sampai di ratusan titik tempat di seluruh Indonesia yang berkeahlian, berpengalaman meru'yah. Meru'yah itu melihat, bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah menjampe-jampe harupat, gara-gara lompat. Kalau ini mah ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat hilal. Hilal itu bahasa kitanya bulan sabit. Bulan sabit itu menandakan awal datangnya awal bulan baru ya. Nah, kalau ada 1, 2 saja yang melihat, walaupun ratusan lainnya tidak melihat, disumpah benar, bisa ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak, tidak. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itulah, karena pemerintah pertama yang berwenang, yang kedua
berkemampuan untuk meru'yah dengan mengutus para ahli di titik-titik yang strategis di ratusan titik. Bukan hanya 1-2 titik, bukan hanya 1-2 orang, tapi ratusan orang yang ahli. Maka wajib kita mengikuti keputusannya. Baik pemerintah itu yang salah ataupun yang fasik. Ataupun yang zalim. Dan akan ada yang baik yang sekarang namanya. Selama dia muslim dan mengurus masalah itu, ya wajib ditaati. Ya, mau salah, mau benar hasilnya, wajib ditaati. Jadi bukan wewenang ormas, bukan wewenang partai, apalagi individu. Walaupun individu itu orang hebat, ulama besar, enggak berwenang. Tetap ini wewenang ulil amri. Makanya yang dihitung adalah waktu yang ditetapkan oleh yang berwenang itu, yaitu ulil amri tersebut. Bukan yang ditetapkan oleh ormas atau yayasan atau partai, enggak. Ignore saja. Abaikan itu. Ya. Abaikan itu. Ormas tidak berwenang mengatur waktu ibadah umat. Enggak berwenang. Mereka bukan pemerintahan. Yang menjadi pemerintahan adalah ulil amri. Jadi ini yang dihitung. Jangan digubris yang lain-lain. Itu yang pertama. Jadi menghitung 10 hari terakhir berdasarkan ketetapan pemerintah. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi berbeda. Kemarin pemerintah Saudi, kalau nggak salah tanggal 2 hari Sabtu ya, sudah 1 Ramadan, kita mah tanggal 3 hari Ahad. Nggak masalah. Karena ya sangat memungkinkan Saudi lebih dahulu daripada Indonesia. Kenapa? Bukankah Indonesia lebih dahulu waktunya daripada Saudi, kan gitu ya? Sekarang di kita jam 6:30. Di Saudi sekarang mah masih 2:30 subuh dini hari. Mungkin masih tibra mereka. Masih tertidur ya. 1-2 ada yang bangun untuk persiapan sahur ya. Jadi lebih dahulu kita, di kita mah sudah siang, di sana mah masih malam. Harusnya Indonesia lebih dahulu gitu kan? Enggak. Karena ini mah berdasarkan perputaran matahari, ya Indonesia lebih dahulu. Matahari kan terbit dari timur, Indonesia ada di sebelah timur Saudi. Kalau bulan Hijriah berdasarkan perputaran bulan. Dan bulan itu bertolak belakang dengan matahari. Jadi ya Saudi lebih dahulu. Sekitar 20 jam dari Indonesia. Makanya pantas kalau mereka lebih dahulu. Setiap Ramadan sering ya. Tidak setiap. Tapi sering baik Ramadan atau 1 Syawal, Saudi lebih dahulu daripada Indonesia. Ya masuk akal. Biarkan orang Saudi memulai 1 Ramadan 1 Syawal berdasarkan ketetapan pemerintah Saudi. Kita mah hidup di Indonesia, ya ikut ketetapan di Indonesia. Semua ibadah yang berdasarkan waktu, maka yang kita ikuti waktu di tempat kita hidup. Termasuk sholat. Waktu sholat yang kita pakai adalah waktu sholat di Bandung kalau kita ada di Bandung. Ketika maghrib jangan pakai waktu maghrib orang Papua. Enak aja. Jam 4 sudah makan, sudah maghrib. Oh itu matahari, kan di Papua sudah. Iya orang Papua mah 2 jam sebelum kita ya sudah maghrib. Di kita kan belum. Jangankan Bandung dengan Papua, Bandung Jakarta, waktu maghribnya sama apa tidak? Tidak, beda 3 menit. Bandung lebih dahulu karena lebih timur daripada Jakarta. Jadi di sini sudah azan, silakan makan minum. Orang Jakarta nggak boleh dulu makan minum. Nanti 3 menit lagi, kan gitu. Ya. Jadi waktu ibadah
didasarkan pada waktu di tempat kita berada. Kalau orang Papua datang ke Bandung, maghribnya kapan? Waktu Bandung, nggak boleh mentang-mentang orang Papua ada di Bandung jam 4 makan. Saya mah orang Papua. Di Papua mah sudah maghrib jam 4 ya. Nggak bisa. Karena ada di Bandung. Walaupun antum orang Papua. Ketika ada di Bandung mah tetap ikut Bandung. Orang Bandung ketika ke Papua boleh makan minum 2 jam sebelum orang Bandung. Kalau sedang ada di sana ya. Seperti itu. Jadi waktu ibadah yang kita ikuti adalah yang didasarkan pada ketetapan pemerintah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Bismillah. Yang haid itikaf di masjid itu gimana? Bolehkah? Nggak boleh wanita haid itikaf di masjid. Apa harus pulang? Pulang. Kangen nggak bisa sholat, ngapain? Nggak bisa ibadah seperti yang dilakukan oleh wanita suci, ya. Pulang saja pulang. Ya. Gimana suaminya sendirian? Biarin, kan udah gede. Pulang saja ya. Ya, sudah sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut besok melanjutkan materi tentang Ramadan ini. Nanti kita materi pertama dari kitab Miftahud dari Sa'adah. Kita akan mulai jam 8 pas siap-siap ya. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.